Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Celestina Rafianti dari Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai konstanta kesetimbangan dan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Sebelum memasuki topik pembahasan, di sini saya akan menampilkan sebuah peta konsep yang mencakup pembahasan materi pada kali ini. Suatu reaksi kesetimbangan itu bersifat dinamis, yang terjadi pada reaksi reversibel dan dalam keadaan tertutup. Reaksi kesetimbangan akan mengalami pergeseran arah kesetimbangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Konsentrasi akan menentukan nilai tetapan kesetimbangan atau disebut juga dengan konstanta kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu ada dua macam, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan berdasarkan tekanan parsial. Tetapan kesetimbangan juga dipengaruhi oleh perubahan suhu. Volume akan mempengaruhi tetapan kesetimbangan parsial. Langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama. Apa itu reaksi kesetimbangan? Untuk mempermudah pemahaman konsep mengenai kesetimbangan, perhatikanlah gambar berikut. Terdapat air dalam wadah terbuka dan air dalam wadah tertutup. Jika diperhatikan, air dalam wadah terbuka bila didiamkan dalam waktu yang lama, air tersebut akan semakin berkurang, sedangkan air dalam wadah tertutup volumenya akan menetap. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pada air dalam wadah terbuka, butir-butir airnya akan menguap dari permukaan air menuju keluar dari botol, sehingga lama-kelamaan air tersebut akan semakin berkurang. Sedangkan air pada wadah tertutup, jumlah air yang menguap akan sama dengan jumlah uap air yang mengembun kembali menjadi air, karena tidak adanya celah untuk keluar dari botol, sehingga volume air itu akan menetap. Proses yang terjadi pada air dalam sistem tertutup itu merupakan kesetimbangan dinamis, yaitu proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk dua arah pada sistem yang tertutup. Pembahasan selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan atau disebut juga dengan konstanta kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan merupakan hasil bagi dari konsentrasi zat produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Nilai tetapan kesetimbangan ada dua macam, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc, dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi hanya akan berlaku untuk suatu zat dalam fasa gas dan aqueous, sehingga untuk zat dalam fasa liquid dan solid tidak akan masuk dalam perhitungan tetapan kesetimbangan. Sedangkan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial hanya akan berlaku untuk suatu zat dalam fasa gas. Contohnya adalah pada reaksi kesetimbangan berikut. Pada reaksi berikut, nilai Kc-nya adalah konsentrasi dari produk, konsentrasi NH3 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi reaktan, yaitu konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan koefisien 3. Sedangkan untuk nilai Kp-nya adalah tekanan dari produk, yaitu tekanan NH3 dipangkatkan koefisiennya pangkat 2 dibagi dengan tekanan dari reaktan, yaitu tekanan N2 dikali tekanan H2 dipangkatkan koefisiennya pangkat 3. Selain itu, ternyata nilai Kp dan nilai Kc ini saling berhubungan. Hubungan antara nilai Kp dan nilai Kc dapat dirumuskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan delta N, di mana R merupakan tetapan gas universal, T merupakan temperatur, dan delta N merupakan mol produk dikurangi mol reaktan. Untuk mengetahui apakah reaksi telah mencapai kesetimbangan dan untuk memprediksi arah kesetimbangan dapat ditentukan dari nilai kuosien reaksi atau Qc. Jika nilai Qc sama dengan Kc, maka reaksi telah mencapai kesetimbangan. Namun jika Qc kurang dari Kc, reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan hingga mencapai kesetimbangan. Sedangkan jika Qc lebih dari Kc, reaksi akan berlangsung dari arah kanan ke kiri hingga mencapai kesetimbangan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pergeseran kesetimbangan. Berdasarkan asas Le Chatelier, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh dari aksi ini akan sangat kecil. Berdasarkan asas Le Chatelier, faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan tersebut adalah konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan.
Dalam suatu reaksi yang setimbang, jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan tersebut akan bergeser dari zat yang konsentrasinya diperbesar. Sedangkan, jika salah satu konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya diperkecil. Sebagai contoh adalah pada reaksi berikut. Jika ada penambahan ion Fe3+, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu pada produknya. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena ketika dilakukan penambahan konsentrasi pada ion Fe3+, tetapan kesetimbangannya akan mengalami perubahan. Sedangkan dalam sistem kesetimbangan, tetapan kesetimbangannya itu harus sama. Oleh karena itu, kesetimbangan akan berusaha menurunkan konsentrasi ion Fe3+ dan ion SCN- dan menambahkan ion FeSCN2+, sehingga konsentrasi ion Fe3+ dan SCN- akan berkurang dan konsentrasi FeSCN2+ bertambah karena adanya pergeseran kesetimbangan ke arah kanan. Selanjutnya adalah pengaruh volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Dalam sistem kesetimbangan, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang koefisiennya lebih besar. Sedangkan jika volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang koefisiennya lebih kecil. Sebagai contoh pada reaksi berikut. Jika ada penambahan volume, maka kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah produk. Mengapa demikian? Karena jumlah koefisien pada persamaan reaksi di kanan itu ada dua, yaitu CO dan H2. Sedangkan persamaan reaksi di kiri hanya memiliki satu koefisien, yaitu H2O. Unsur C tidak terhitung dalam tetapan keseimbangan karena ia berfasa solid. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan tekanan terhadap pergeseran keseimbangan. Perubahan tekanan hanya akan berpengaruh pada zat yang berfasa gas. Perubahan tekanan ini berbanding terbalik dengan perubahan volume. Pada perubahan tekanan, jika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang koefisiennya lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang koefisiennya lebih besar. Selanjutnya adalah perubahan suhu terhadap pergeseran keseimbangan. Perubahan suhu akan mempengaruhi nilai tetapan keseimbangannya. Jika suhu diperbesar, nilai Kp akan semakin kecil. Zat yang dihasilkan juga semakin sedikit karena pergeseran keseimbangannya ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan. Sedangkan jika suhu diperkecil, nilai Kp akan semakin besar. Zat yang dihasilkan juga semakin banyak karena pergeseran keseimbangannya ke arah kanan, yaitu ke arah produk. Perubahan suhu juga dipengaruhi oleh jenis reaksinya. Jika sistem keseimbangan suhunya dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang endoterm, atau delta-nya positif. Sedangkan jika suhunya diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm, atau delta-nya negatif. Selain konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu, ternyata katalis juga dapat mempengaruhi reaksi keseimbangan. Bagaimana pengaruh katalis terhadap reaksi keseimbangan? Simaklah penjelasan berikut. Perhatikanlah reaksi berikut. Pada suhu 100 derajat, reaksi tersebut akan mencapai keadaan seimbang dalam waktu yang sangat lama. Namun, jika pada reaksi tersebut diberikan katalis, reaksi itu akan mencapai keadaan seimbang hanya memerlukan waktu yang sedikit. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan seimbang, suatu katalis tidak dapat menggeser arah keseimbangan, namun katalis dapat mempercepat suatu reaksi mencapai keadaan seimbang. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali.